Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1E. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang dinamika partai politik dan positioning ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Jurnal ini itu membahas tentang fenomena menarik bagaimana partai-partai politik di Indonesia meninggalkan ideologi mereka menjelang pemilu tahun 2014. Jadi masalahnya adalah partai politik Indonesia yang seharusnya memiliki identitas ideologi yang jelas seperti nasionalis, religius, ataupun sosial demokratis yang membedakan mereka satu sama lain, namun dalam realitasnya itu berbeda. Menjelang pemilu 2014, banyak partai politik justru meninggalkan ideologi mereka dan lebih mengutamakan strategi yang pragmatis untuk memenangkan pemilu. Partai yang dulunya berideologi Islam seperti P3, PKS, dan PBB mulai bergeser ke tengah untuk menarik pemilih yang lebih banyak. Demikian pula dengan partai nasionalis seperti PDI, Gerindra, dan PKPI yang juga melakukan pergeseran yang serupa. Bahkan PDI mendirikan Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI sejak 2007 untuk mengakomodasi basis Islam. Akibatnya yaitu garis pemisah antara partai nasionalis, religius, dan populis ini menjadi kabur di mata para pemilih. Ini menciptakan sebuah krisis identitas. Partai politik menjadi sangat pragmatis dan tidak lagi peduli dengan sebuah ideologi. Nah, pergeseran ini itu memiliki dampak yang serius. Yang pertama itu kepercayaan publik terhadap partai politik itu anjlok drastis. Lalu yang kedua yaitu masyarakat itu menjadi apatis, bahkan antisipasi terhadap partai politik. Mereka itu sulit membedakan satu partai dengan partai yang lain karena mereka itu terlihat sama-sama ingin menang pemilu tanpa peduli dengan ideologi mereka. Lalu yang ketiga yaitu partai itu kehilangan jati diri. Arah perjuangan mereka itu tidak jelas. Ideologi yang seharusnya menjadi pedoman mereka malah dijadikan hanya untuk sebuah kekuasaan. Dalam jurnal ini juga Bung Wibi memetakan partai-partai politik itu berdasarkan ADART atau anggaran dasar rumah tangga mereka. Hasilnya itu ada 3 kelompok ideologi. Yang pertama itu partai kiri, yaitu nasionalis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti PDI, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Lalu yang kedua adalah partai kanan yaitu yang berasas Islam seperti PKS, P3, PBB, PKB, dan PAN. Menariknya itu yaitu PKB dan PAN sebenarnya menyebut Pancasila mereka sebagai asas, tapi karena mereka masih melandaskan nilai keagamaan yang kuat dalam ADART mereka, maka dalam jurnal ini itu dimasukkan sebagai partai yang berasaskan Islam. Lalu yang ketiga yaitu adalah partai tengah atau catch-all party, yaitu partai yang menggabungkan Pancasila dan Islam dengan istilah nasionalis religius. Nah, yang masuk kategori ini itu adalah Golkar, Demokrat, dan Hanura. Nah, partai-partai ini juga sengaja bersikap inklusif dan non sektarian untuk menjaga semua segmen pemilih. Nah, di dalam jurnal ini juga menemukan 3 pola pergeseran positioning ideologi. Yang pertama itu konservatif atau status quo. Nah, itu adalah partai yang tetap konsisten dengan ideologi awal mereka. Lalu yang kedua adalah konservatis, progresif, atau moderat, yaitu partai-partai yang tetap mempertahankan inti ideologi mereka, namun mereka beradaptasi untuk memperluas daya tarik mereka.
Yang ketiga adalah pola ekstremis atau cash all party. Nah, ini adalah partai-partai yang melakukan pergeseran paling drastis dan hampir meninggalkan ideologi mereka. Nah, fenomena ini sebenarnya telah diprediksi oleh teori cash all party dari Otto Kirchmeier dan Anthony Downs. Mereka bilang semakin modern suatu masyarakat maka akan semakin pragmatis dan rasional. Tapi dalam jurnal ini, Bung Ibe mengkritik keras fenomena cash all party. Pertama yaitu menciptakan inkonsistensi tindakan partai dalam program dan kebijakan. Lalu yang kedua adalah pereduksian ideologi partai politik. Partai dan elitnya itu diperbolehkan berpolitik tanpa alur, tanpa ideologi. Padahal seharusnya ideologi itu menjadi sebuah pedoman. Jadi kesimpulannya adalah pada pemilu 2014, partai-partai politik di Indonesia itu mengalami pergeseran positioning ideologi ke arah tengah. Mayoritas partai-partai dari kubu kiri maupun kanan itu bergeser menjadi cash all party yang pragmatis dan tidak ada partai yang mempertahankan status quo ideologisnya. Pergeseran ini juga didorong oleh pragmatisme politik. Partai lebih fokus bagaimana meraih kekuasaan dan memenangi pemilu daripada mempertahankan ideologi mereka. Jadi cukup sekian review jurnal yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.